Ya, salam sehat, salam luar biasa bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan materi strategi pengembangan sistem informasi kesehatan. Kemampuan akhir yang diharapkan nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan. Sedangkan pengalaman belajar mahasiswa nantinya mahasiswa mampu menjelaskan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan berkaitan juga dengan arsitektur dan komponen sistem informasi asuransi. Pendahuluan ya terkait dengan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan ini merupakan bagaimana kita atau tahapan apa saja nantinya yang akan kita lakukan dalam pelaksanaan pengembangan sistem ya, terutama nanti ada strategi-strategi, arsitektur dan komponen yang nanti akan kita pelajari. Dan dalam sistem informasi kesehatan ini harus mempertimbangkan ya terkait dengan berbagai aspek termasuk kebutuhan pengguna, teknologi yang digunakan, regulasi yang berlaku dan tantangan dalam implementasi. Arsitektur sistem informasi asuransi kesehatan dirancang untuk mengelola kepesertaan klaim, pembayaran, dan integrasi dengan fasilitas kesehatan. Arsitektur sistem ini harus memastikan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sehingga nantinya ya dalam kita mengembangkan suatu arsitektur, kita nanti akan ada pedoman-pedoman yang harus diikuti ya. Jadi ada berbagai macam komponen juga yang harus kita pahami juga nantinya untuk mengembangkan suatu arsitektur sistem informasi. Terkait dengan komponen ya, ini ada 3 ya. Pertama, lapisan pengguna terdiri dari peserta asuransi yaitu yang berkaitan dengan akses informasi polis, riwayat klaim, dan status keanggotaan melalui web atau mobile. Kemudian penyedia layanan kesehatan di sini adalah rumah sakit atau klinik yang dimana kegiatannya nanti ada input data klaim, verifikasi kepesertaan, dan pengelolaan transaksi. Selanjutnya dari pihak asuransi sendiri, yaitu monitoring terhadap klaim, persetujuan pembayaran, dan analisis data. Selanjutnya ada yang namanya lapisan layanan. Jadi yang ada di sini berkaitan dengan integrasi dengan rekam medis elektronik ya, bagaimana sistem ya, dari asuransi itu dapat terakomodir melalui sebuah sistem elektronik. Kemudian sistem validasi dan verifikasi, bagaimana sistem tersebut dapat melakukan ya, mengecek status kepesertaan dan keabsahan klaim yang seharusnya ya di era sekarang ini bisa kita manfaatkan menggunakan AI atau machine learning. Enkripsi dan keamanan data, yaitu perlindungan informasi pasien sesuai regulasi seperti GDPR dan HIPAA, ini dari luar negeri ya. Kalau di Indonesia sendiri terkait dengan keamanan data pribadi itu juga sudah diatur ya. Ya, kemudian lapisan back-end yaitu ada database relational dan NoSQL ya. Jadi ada 2 tipe ya, yang menggunakan SQL dan menggunakan non-SQL. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan data berkaitan dengan informasi polis, transaksi klaim, dan data pasien. Selanjutnya sistem manajemen klaim. Jadi bagaimana memproses klaim asuransi secara otomatis dan menghindari fraud ya. Jadi ya harusnya yang era sekarang ini ya itu sudah ada bagaimana fraud itu dapat diminimalisir ya, walaupun itu ada celah ya. Celah-celah tersebut seminimal mungkin harus ditutup seperti itu. Analitik dan bisnis intelijen ya. Jadi
ini menggunakan big data ya untuk memprediksi tren klaim dan meningkatkan layanan asuransi ya. Jadi dalam fasilitas klaim ini ya, ini analitik ini kita berpikirnya ke depan ya. Beda dengan analisis ya. Analisis itu data yang sudah ada, kita mengarahnya ke belakang ya, untuk menjadi evaluasi. Tapi kalau analitik itu digunakan sebagai dasar untuk perencanaan. Ya, teknologi terutama yang teknologi sekarang ini ya itu harusnya sudah bisa sampai ke tahap sana. Apalagi ada tren namanya big data, AI, machine learning ya, itu sebagai kombinasi ya inovasi nantinya ya dalam suatu proses kegiatan asuransi itu dapat berjalan dengan maksimal ya. Kemudian model arsitektur sistem ini ada arsitektur terpusat dan terdistribusi. Terpusat itu semua data disimpan dalam satu server utama yang digunakan oleh banyak asuransi swasta biasanya ya. Jadi ya terpusat ya. Yang terdistribusi bagaimana? Ya setiap daerah ya, setiap provinsi. Ya untuk skala nasional seperti BPJS contohnya itu bisa digunakan ya di setiap daerah. Datanya akan terhubung langsung dalam server. Kemudian arsitektur cloud vs on-premise. Ini ada cloud base dan ada on-premise. Cloud base ini ya berbasis cloud ya. Jadi awan ya, komputasi awan biasanya kita sebut seperti itu. Ya lebih fleksibel dan mudah diakses dari berbagai lokasi tentunya ini manfaatnya. Biaya awal lebih rendah dengan model berlangganan. Kalau on-premise lebih aman untuk data sensitif namun memerlukan investasi infrastruktur besar ya. Jadi ini di satu tempat ada yang di sini. Kemudian arsitektur berbasis microservice yaitu menggunakan API untuk menghubungkan berbagai sistem kesehatan dan pembayaran, memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. API ini bentuk ini ya, bentuk bagaimana suatu data itu dapat dihubungkan dengan service lain gitu ya. Jadi API. Ya, data-data sehingga ada integrasi di dalam suatu aplikasi ya. Kita memanfaatkan API ya, biasanya bisa kita taruh di website ya, untuk membaca suatu informasi. Ini sifatnya sudah terolah menjadi informasi ya, apa yang perlu di-share, nah itu kita dapat menggunakan API ya dalam teknologi website misalnya. Kemudian komponen sistem informasi asuransi kesehatan. Nah, ini ada 4 ya. Data pasien dan kepesertaan, ini bagian-bagiannya termasuk identitas, status pesertaan, polis, dan manfaat yang diterima. Kemudian yang kedua ada manajemen klaim dan verifikasi terkait dengan proses klaim otomatis dengan validasi berbasis data elektronik. Kemudian verifikasi klaim dengan integrasi rekam medis elektronik ya. Jadi ya harusnya ya yang saat ini ya eranya kan era rekam medis elektronik. Jadi data itu dapat diolah atau dihubungkan dalam suatu sistem ya, sehingga untuk manajemen klaim dan verifikasi itu mungkin lebih mudah. Kemudian regulasi dan kepatuhan ini terkait dengan standar keamanan data dan audit dan pelaporan. Selanjutnya integrasi dengan fasilitas kesehatan, ini terkait dengan interoperabilitas dengan rumah sakit, klinik, dan laboratorium ya, ini terkait dengan integrasi. Data dan keamanan dalam sistem informasi. Nah ini kalau dalam asuransi ya, kalau terelektronisasi itu seharusnya sudah mengolah data ya berkaitan dengan data pasien, data transaksi ya. Transaksi itu klaim, tagihan, rujukan ya, itu contohnya. Kemudian riwayat layanan kesehatan. Nah, itu
harus mutlak ya, mutlak sudah ada dalam suatu sistem. Kemudian terkait dengan keamanan data dan privasi, ini bagaimana kita dapat mencegah ya adanya gangguan-gangguan dari luar ya, kita sebut sebagai bencana. Bencana ada 3, itu bencana dari faktor alam, faktor manusia, kemudian faktor biologi juga ya. Biologi apa? Kayak COVID kemarin ya, biologi. Manusia apa? Kejahatan, di hacking ya, ada virus ya, itu manusia ya. Ada kejahatan, unsur kejahatan di situ. Kemudian alam ya, alam itu gempa bumi, gunung meletus. Nah, untuk menanggulanginya yaitu dengan cara ya enkripsi data untuk mencegah akses ilegal. Enkripsi ini mengubah data ya, yang ada dalam database itu menjadi sulit terbaca oleh orang lain ya. Jadi ada kode-kode tertentu yang disamarkan. Kemudian sistem autentikasi multifaktor ini terkait dengan bagaimana akses dari user untuk melakukan kegiatan yang ada dalam sistem informasi, adanya pembatasan gitu ya. Kepatuhan terhadap regulasi internasional dan nasional terkait dengan kebijakan, ini ada regulasi-regulasi yang diatur ya terkait dengan keamanan data. Nah, terkait dengan strategi pengembangan sistem, ini ada beberapa pendekatan ya. Ini Pak Fit kasih contoh ada 3 ya, di sini. Yang pertama ada waterfall, yaitu model pengembangan yang sistematis dan terstruktur ya. Waterfall ini ya sesuai namanya ya, air terjun ya, jadi berjenjang ya, dari atas sampai ke bawah itu semua tahapan harus dilakukan. Kemudian ada agile ya, terkait dengan model fleksibel dengan iterasi cepat. Di situ ada perulangan-perulangan ya, dilaksanakan secara cepat. Kemudian RAD, Rapid Application Development, model yang mempercepat pengembangan sistem dengan prototipe cepat ya, hampir sama ya, tapi RAD ini mungkin lebih ada bagian atau kelompok-kelompok yang menangani nanti. Selanjutnya metodologi waterfall. Jadi metode pengertiannya model SDLC yang bersifat linear dan berurutan. Ciri-cirinya apa? Ya, setiap tahap selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Jadi dituntaskan dulu ya, ada berjenjang. Dimulai dari awal sampai akhir itu nggak boleh ada yang terlewat ya. Jadi begitu selesai ya selesai di tahap itu saja ya. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas ya. Ini proyek-proyek besar ya, pertama cocok untuk waterfall ya, karena harus jelas di awal. Tahapannya apa saja? Yaitu ada analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Analisis ini dikaitkan dengan kebutuhan apa saja yang harus ada ya. Kemudian analisis ya banyak macamnya sebenarnya ya, dari mulai analisis kebutuhan, kemudian analisis kelayakan juga mungkin ya di awal, kemudian terkait dengan persiapan perencanaan ada di analisis ini ya sebelum menuju tahap selanjutnya untuk menjadi dasar desain. Tahapan desain, kemudian pengembangan, pengujian, implementasi sampai pemeliharaan. Ini berurutan ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihannya mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk proyek yang stabil. Kekurangannya tidak fleksibel terhadap perubahan, identifikasi masalah baru sering terlambat. Kemudian ada lagi yaitu namanya metodologi RAD. Jadi RAD ini model SDLC yang menekankan pada kecepatan dan fleksibilitas melalui prototyping. Nah, ciri-cirinya yaitu fokus pada kebutuhan pengguna, iteratif dan adaptif ya. Iteratif ini artinya di situ ada perulangan, kemudian adaptif itu menyesuaikan ya dengan kebutuhan yang ada pada saat itu.
Nah, ini tahapannya. Jadi ada perencanaan kebutuhan, desain sistem ya. Desain sistem ini dilakukan yaitu ada tahap prototype ya, dan merevisi ya, melakukan uji coba di situ ya. Sampai nanti ada pengembangan hingga nanti akhirnya dilakukan implementasi. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, waktu pengembangan lebih cepat, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Kekurangannya yaitu membutuhkan keterlibatan intensif pengguna, tidak cocok untuk proyek besar atau kompleks. Selanjutnya ya, dalam melakukan strategi ya, kita harus menentukan juga namanya tim pengembangan sistem. Kalau dalam suatu pengembangan sistem informasi ya, biasanya ada bagian-bagian tertentu yang bertanggung jawab di dalam mekanisme pengembangan sistem. Jadi yang pertama ada manajer proyek. Ini yang bertanggung jawab dari mulai perencanaan hingga ya pengendalian ya. Itu ada unsur manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian proyek. Jadi memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi spesifikasi. Selanjutnya ada namanya analisis sistem. Analisis sistem ini tugasnya mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis, merancang solusi sistem, dan bertindak sebagai penghubung antara tim teknis. Selanjutnya ada programmer ya, ini yang mendevelop program, yang membuat langsung terkait aplikasi, itu namanya programmer. Ada juga desainer. Desainer ini tugasnya membuat desain ya untuk sebagai bahan acuan dari programmer mengembangkan sebuah aplikasinya. Ya. Kemudian ada administrator basis data. Ini sebagai pengelola ya, yang memelihara, mengamankan data, ini bagiannya administrator. Selanjutnya penguji sistem ya, ini ya nggak mesti semua itu dibagi satu-satu ya, tapi kalau proyeknya kecil ya mungkin bisa ada rangkap perannya ya, perannya akan rangkap, mungkin bisa terjadi ya, sebagai penguji ya, sebagai programmer ya, sebagai analis ya, tergantung dari ekosistem yang ada ya dalam pengembangan suatu sistem informasi. Ini ada bagian spesialis keamanan, pengelola infrastruktur, pemangku kepentingan, dan trainer ya. Ini tahapan kalau sudah mulai tahap uji coba atau implementasi. Nah, trainer dokumenter ini berperan ya dalam yang mendiseminasikan terkait dengan apa yang telah dikembangkan oleh programmer tadi. Selanjutnya strategi yang perlu dilakukan yaitu strategi terkait dengan timeline pengembangan sistem. Jadi timeline pengembangan sistem ini perlunya ya untuk merencanakan sebuah sistem itu agar berjalan dengan sesuai rencana ya. Tujuannya sudah oke, berarti waktu dan kegiatannya juga harus sudah sesuai dengan ya timeline ya. Dari mulai waktu ya, budget ya, itu akan berpengaruh juga di sana nantinya. Ya, jadi timeline pengembangan sistem ini merupakan jadwal terstruktur ya yang mengatur waktu untuk setiap tahap dalam proses pengembangan sistem. Tujuannya membantu memastikan proyek selalu tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai kebutuhan. Nah, timeline ini dapat digambarkan melalui namanya Gantt chart. Gantt chart ini sebuah alat visual ya untuk menjadwalkan, mengelola dan melacak kemajuan proyek ya. Jadi secara garis besar ya kita akan tahu ya sejauh mana proyek itu sudah berjalan ya. Terus apa ya yang harus dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi jelas di awal. Gantt chart ini berbentuk diagram batang atau bar chart di mana setiap batang mempresentasikan
Suatu aktivitas atau tugas dalam proyek dengan panjang batang menunjukkan durasi aktivitas tersebut. Jadi katakanlah teman-teman ini kan juga nanti akan menyusun namanya LTA ya. LTA itu juga ada proyek akhir ya di dalamnya atau bahkan juga penelitian original di sananya. Itu juga ada namanya timeline ya. Timelinenya nanti digambarkan juga menggunakan Gantt ya. Bagaimana proses-proses dari mulai awal studi pendahuluan ya hingga sampai nanti seminar hasil ya. Itu juga menggunakan Gantt ya. Kurang lebih sama. Sesuai sama juga dengan proyek ya. Jadi proyek nantinya biar lebih sesuai tujuan ya, atau goalnya itu terbantu dengan namanya Gantt ini. Nah, kegunaan Gantt yaitu untuk merencanakan sebuah proyek. Jadi dapat diidentifikasi terkait dengan urutan dan durasi setiap aktivitas. Selanjutnya manajemen waktu. Jadi waktu yang dikelola itu dapat berjalan dengan baik dan tentunya selesai dengan tepat waktu ya. Pelacakan progres, jadi dapat monitoring ya, bagaimana aktivitas itu telah sampai pada tahap apa, sehingga mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai itu dapat dipantau. Kemudian kolaborasi tim ya, jadi di sini juga bisa menggambarkan terkait dengan tanggung jawab dan tenggang waktu yang sesuai dari anggota tim. Nah, ini ada beberapa contoh untuk software yang dibuat yang ini ya untuk membuat Gantt ini ya. Ya, kita bisa menggunakan Excel ya. Ini paling mudah saat ini mungkin Microsoft Excel ya. Ada juga namanya Microsoft Project. Ini lebih detail juga ya. Ada aplikasi Trello ya, ada Monday.com, ada juga Asana ya. Nah, ini tools-tools yang dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan sebuah Gantt. Selanjutnya, nah ini cara membuat Gantt. Yang pertama adalah identifikasi aktivitas utama dalam proyek. Kedua, menentukan durasi dan urutan masing-masing aktivitas. Yang ketiga, menyusun aktivitas dalam bentuk tabel atau menggunakan software. Yang keempat, melakukan visualisasi tabel menjadi Gantt. Excel, Microsoft Project, atau tool lainnya. Ini nanti tahapan-tahapan ini ya perlu ya disesuaikan dengan penggunaan tools yang akan dikembangkan dari sebuah proyek atau sebuah sistem informasi. Contoh dari Gantt ini beberapa contoh ya. Ini kegiatan ya atau aktivitas, ada planning, riset, design, implementation, dan follow up ya. Ini sudah terjadwal ya. Ini ada di tahun 2019 ya. Kuartil pertama ya, Januari sampai Mei ya. Ini sudah dibagi jelas ya. Di sini ada per bulan ya. Hingga kuartil ya di tahun 2019. Nah, ini menunjukkan waktu yang harus dikerjakan ya, dalam pembuatan atau pengembangan sebuah sistem informasi. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk materi ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih.